Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, selamat datang di channel Misteri Malam. Malam ini saya akan membawakan cerita kisah horor. Bekerja di sebuah rumah tua lantai 2, tapi ternyata ada rahasia kelam yang tersembunyi di baliknya. Siapa sangka mereka sebenarnya sedang bekerja untuk seorang yang sudah lama meninggal dunia. Bagaimana mungkin? Dan kejadian horor pintu kamar terbuka sendiri dan ada jejak kaki basah di kamar itu menuju kursi tua. Padahal tidak ada yang masuk ke kamar itu. Padahal kamar itu terkunci rapat. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana bisa? Jangan sampai ketinggalan cerita ini, karena yang akan aku bagikan bakal bikin bulu kuduk kalian berdiri. Tonton sampai habis dan jangan skip video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita misterius lainnya. Semoga kita diberikan kesehatan, rezeki, dan perlindungan. Amin. Tanpa lama-lama, lanjut saja ke ceritanya. Saya Rohmat, tukang yang sudah bertahun-tahun menjalankan pekerjaan ini. Hari itu saya dan rekan saya yang bernama Dayat mendapatkan panggilan untuk memperbaiki sebuah rumah di pinggiran kota. Rumah itu dikelilingi hamparan sawah yang luas dan beberapa ada rumah warga, tetapi rumah ini di pojok. Pemiliknya seorang wanita parubaya yang bernama Bu menelpon kami dengan suara lemah meminta bantuan. Setibanya di rumah tersebut, kami terkejut melihat kondisinya. Rumah 2 lantai itu tampak tua dan tidak terlawat. Cat dindingnya ada yang sudah melupas dan ada coret-coretan anak kecil. Mat, kok rasanya gue nggak enak ya? Bisik Dayat saat kami melangkah ke atas. Saya mencoba menenangkannya. Udah, biasa aja kali. Namanya juga rumah tua. Kami mengetuk pintu beberapa kali, tapi tak ada jawaban. Anehnya, pintu itu terbuka sendiri dengan suara yang mengerikan. Saya tersentak kaget saat ponsel saya berdering. Dengan tangan sedikit gemetar, saya mengangkatnya. Suara Bu Siti yang lemah terdengar dari seberang. Pak Rohmat, kalian sudah sampai ya? Maaf, saya baru mengabari kalian. Saya tidak bisa di rumah. Silahkan masuk saja, pintu tidak dikunci, ujarnya Bu Siti. Saya menelan ludah sambil melirik Dayat yang tampak sama tegangnya. Iya Bu, kami sudah di dalam. Sudah lihat kusen dan plafonnya juga. Oh bagus kalau begitu. Kalian bisa langsung bekerja ya. Oh ya, kalau haus ambil saja kopi di dapur, tinggal buat sendiri. Saya sedang di luar kota, lanjut Bu Siti. Telepon ditutup, meninggalkan kami dalam kebingungan yang mencekam. Yang menatap Dayat wajahnya pucat. Ya, tadi Bu Siti bilang dia di luar kota. Terus yang kita lihat tadi siapa? Bisik saya suara bergetar. Saya. Dayat menggeleng pelan. Gue juga nggak tahu, Mat, tapi perasaan gue bikin nggak enak nih. Kami berdiri membeku, tidak yakin harus berbuat apa. Suasana rumah tua ini tiba-tiba terasa semakin mencekam. Angin-angin dingin berhembus entah dari mana, membuat bulu kuduk kami semakin meremang. Mat, mending kita keluar dulu deh. Gue takut. Dayat berbisik sambil menarik lengan bajuku. Tapi saat kami berbalik ke arah tangga, apa yang kami lihat membuat nafas kami tercekat. Kami berbalik, kami melihat bayangan melintas, dan kami pun berlari sekencangnya keluar dari rumah ini. Meskipun masih merasa tidak nyaman, kami memutuskan untuk tetap bekerja tugas kami. Lampu-lampu di rumah masih menyala, memberikan penerangan yang cukup untuk bekerja. Gorden-gorden di jendela tampak berantakan,
belum dirapikan sama sekali. Nambah kesan tidak teratur pada rumah ini. Saya dan Dayat mulai fokus pada pekerjaan kami. Untungnya, kami memiliki kusen yang cocok ukurannya di mobil pick up kami. Saya ingat membawa untuk pekerjaan lain, tapi ternyata sangat berguna di sini. Yat, tolong ambilkan kusen yang ada di mobil ya, yang ukurannya pas buat pintu ini, kan tadi sudah diukur. Saya meminta Dayat. Dayat mengangguk dan turun untuk mengambil kusen tersebut. Sementara itu, saya mulai membersihkan area di sekitar pintu yang rusak, mempersiapkannya untuk pemasangan kusen baru. Ketika Dayat kembali dengan kusen, kami mulai bekerja sama. Meskipun suasana masih terasa aneh, kami berusaha untuk tetap profesional dan menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik. Mat, untung kita bawa kusen ini ya, jadi nggak perlu bolak-balik ke toko material, komen Dayat sambil membantu saya memasang kusen. Saya mengangguk. Iya, kebetulan sedang menguntungkan ya. Ayo kita selesaikan ini secepatnya saja. Kami terus bekerja, berusaha tidak memikirkan hal-hal yang aneh terjadi sebelumnya. Fokus kami sekarang adalah menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik. Singkat cerita, jam kini menunjukkan pukul 12 siang ketika saya turun ke lantai 1 untuk membuat adonan semen. Dayat memutuskan untuk membuat kopi di dapur sebelum pergi membeli makanan untuk kami berdua. Singkat cerita, Mat, gue keluar dulu ya, beli makanan. Lu mau apa? Tanya Dayat sebelum pergi. Apa aja deh, Yat. Yang penting mengenyangkan, jawab saya sambil mulai mencampurkan air dengan semen. Setelah Dayat pergi, kesunyian rumah ini terasa semakin mencekam. Saya berusaha fokus pada pekerjaan, mengaduk campuran air dan semen dalam ember besar. Suara mengaduk yang beradu. Tiba-tiba saya mendengar suara langkah kaki saat saya berjalan di koridor. Berharap itu hanya imajinasi saya. Namun apa yang saya lihat membuat bulu kuduk saya meremang. Tidak ada siapa-siapa di sana, tapi saya bisa melihat jejak basah di lantai yang jauh dari jejak kaki saya. Padahal saya tidak berkeliling di rumah ini. Saya berusaha menenangkan diri, mungkin cuma tetesan air dari ember. Pikiranku meski tahu itu tidak mungkin karena jejak itu jauh dari tempatku bekerja. Dengan tangan gemetar, saya kembali mengaduk air dan semen, namun perasaan yang mengesankan terus menghantuiku. Sesekali saya mendengar bisikan samar yang tidak biasa. Saya pahami, keringat dingin mulai membasahi diriku. Tenang, Romat, ini cuman perasaan lu aja. Aku berbisik pada diri sendiri saya, berusaha mengusir rasa takut yang semakin menjadi. Tapi kemudian saya merasakan hembusan angin dingin di tengkuk saya. Seolah ada yang bernafas tepat di belakang saya. Saya membeku, tidak berani bergerak menoleh. Setelah membawa semen ke lantai atas, saya duduk di dekat pintu teras, menikmati secangkir kopi dan sebatang rokok. Udara segar dari luar sedikit menenangkan pikiran saya yang masih kacau. Tak lama kemudian saya mendengar suara Dayat dari bawah. Mat, gue udah balik nih, bawa makanan. Saya bermaksud untuk turun, tapi tiba-tiba terdengar suara dari yang memecah keheningan. Saya menoleh ke arah suara itu, berasal dan melihat pintu sebuah kamar di lantai atas perlahan terbuka dengan sendirinya. Jantungku berdegup kencang. Saya tahu kami belum membuka pintu itu sejak tiba di rumah ini. Dengan ragu-ragu, aku melangkah mendekati kamar tersebut. Siapa di sana? Tanya saya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya hembusan angin dingin yang menyambut saya. Memberanikan diri saya mengintip ke dalam kamar. Tidak ada siapa-siapa di sana. Kamar itu kosong,
hanya berisi beberapa perabotan berdebu yang tertutup kain putih. Namun, ada sesuatu yang aneh di lantai kayu yang berdebu. Saya melihat jejak kaki basah yang mengarah ke jendela yang tertutup rapat. Bulu kuduk saya meremang. Bagaimana mungkin ada jejak kaki di sini? Dan kenapa jejak itu berhenti di jendela yang tertutup? Mat, lu di mana? Ayo makan nih. Suara Dayat dari bawah mengejutkan saya. Saya secepat-cepatnya menutup pintu kamar itu dan menggali. Turun, tidak ingin berlama-lama di sana. Namun, bayangan tentang apa yang baru saja saya lihat terus menghantuiku di kepala saya. Setelah kami makan di lantai bawah, kami memutuskan naik ke atas dan mulai melakukan finishing pada kusen-kusen yang sudah kami pasang. Ada 3 kusen yang harus kami kerjakan. 1 untuk pintu dan 2 untuk jendela. Saya mulai mengecat kusen pintu sementara Dayat mengerjakan salah satu jendela. Suasana terasa lebih ringan saat kami fokus pada pekerjaan. Meski sesekali saya merasa ada yang mengawasi dari sudut mata. Mat, Dayat memecah keheningan. Tadi lu nggak ngerasa ada yang aneh kan? Saya menghentikan gerakan kuas, menatap Dayat. Maksud lu apa, Yat? Dayat menggeleng, nggak mungkin, hanya perasaan gue aja. Kami melanjutkan pekerjaan dalam diam. Saya bisa merasakan ada sesuatu yang ingin Rahmat ceritakan, tapi dia menahannya. Ketika kami mulai mengerjakan jendela kedua, tiba-tiba terdengar suara berdentum dari lantai bawah. Kami berdua terloncat kaget. Apaan itu? Yat, tanya Rahmat, suaranya bergetar. Nggak tahu, Yat, mungkinkah ada barang yang jatuh? Saya mencoba menenangkan meski jantung saya berdegup kencang. Kami saling memandang, ragu apakah harus turun untuk memeriksa atau tidak. Namun, pekerjaan kami sudah hampir selesai. Yat, ayo kita selesaikan ini dulu. Habis itu baru kita cek ke bawah. Ya, aku memutuskannya. Kami melanjutkan pengecetan dengan tempo yang lebih cepat. Entah kenapa kami merasa harus segera menyelesaikan pekerjaan ini dan keluar dari rumah ini secepatnya. Namun, masih ada plafon yang masih melompong dan belum dibenarkan. Apakah sore itu akan menjadi sore yang buruk bagi mereka, atau mereka tidak akan selamat dari rumah ini? Saksikan kisah lanjutan dari cerita ini pada pukul 6.30 malam esok hari. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita yang lebih menarik berikutnya. Terima kasih.